Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika, Sang Buddha tinggal di Sarawasti di hutan Jeta di Taman Anathapindika. Pada saat itu, Mahamoggallana baru memiliki 6 macam kekuatan batin saat abinya. Ia berkeinginan membebaskan orang tuanya yang telah meninggal dunia dari kesengsaraan sebagai balas budi atas jasa-jasa orang tuanya. Oleh karena itu, dengan menggunakan mata batinnya, ia mengamati seluruh alam semesta dan melihat ibunya terlahir di antara setan-setan kelaparan. Karena ibunya terlalu lama tidak mendapatkan makanan dan minuman, maka hanya kulit yang membalut tulang di tubuhnya. Melihat hal ini, timbul rasa kasihan dalam diri Mahamoggallana. Beliau mengisi patranya dengan makanan dan memberikannya kepada sang ibu. Sang ibu menerimanya. Ia menutup nasi tersebut dengan telapak tangan kiri dan tangan kanan mengambil segenggam makanan. Tetapi sebelum makanan masuk ke dalam mulutnya, makanan tersebut berubah menjadi arang yang membara dan ia pun tidak dapat memakannya. Mahamoggallana berteriak sekeras-kerasnya dan dengan sedih meneteskan air mata. Ia bergegas kembali ke tempat Sang Buddha berada untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Sang Buddha berkata, "Karma buruk yang dimiliki oleh ibumu sangatlah berat dan telah berakar dalam. Dengan kekuatan kamu sendiri, tidak akan mampu mengakhiri semua ini. Walaupun rasa baktimu mampu menggetarkan langit dan bumi, namun Dewa Bumi, Dewa Langit, penganut ajaran lain, para Brahmana, bahkan Raja Adikuasa dari surga Catur Maharajika, dan sebagainya, tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu. Kekuatan spiritual perkumpulan Sangha dari 10 penjuru yang mengagumkan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kebebasan dari penderitaan ini. Sekarang akan aku uraikan cara yang membawa keselamatan bagi semua dari penderitaan serta memberantas semua rintangan karma." Sang Buddha bersabda kepada Moggallana, "Bulan ke-7 hari ke-15 penanggalan Chandra Sengkala adalah hari Prawarana Sangha bagi perkumpulan Sangha di 10 penjuru. Untuk kepentingan 7 generasi orang tua di kehidupan yang lampau dan juga ayah dan ibu di kehidupan sekarang yang hidup dalam keadaan menyedihkan, maka engkau harus menyediakan dan mempersembahkan nasi dan bermacam-macam sayur mayur, dupa, minyak, pelita, perlengkapan istirahat, dan semua barang terbaik untuk dipersembahkan kepada perkumpulan Sangha dari 10 penjuru. Pada hari itu, seluruh anggota Sangha yang sedang bermeditasi di gunung-gunung, yang telah mencapai tingkat kesucian yang keempat, yang sedang berjalan di bawah pohon-pohon, atau yang telah memperoleh saat abinya, dan sedang menjalankan kewajiban mengajarkan dharma luhur kepada para Sravaka atau para Praceka Buddha di berbagai daerah, Bodhisatwa Mahasatwa yang berstatus Dasa Bumia 10 tingkat bumi dapat menjelmakan dirinya sebagai biksu, biksuni, dan berbaur di dalam perkumpulan Sangha. Rombongan Arya tersebut datang ke tempat suci itu bukan hanya berniat mengambil sedekah makanan atau sajian belaka, tetapi mereka akan mempergunakan kewibawaan, kemampuan, dan kebajikan yang telah diperoleh dari perilaku sila suci mereka. Jasa-jasa agung itu mereka limpahkan kepada para leluhur atau kedua orang tua para dermawan, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal. Barang siapa yang mengadakan persembahan Sangha ini, maka orang tuanya yang masih hidup dan leluhurnya yang telah meninggal dari 7 generasi di masa silam, dan juga 6 jenis kerabat dekatnya akan terlepas dari 3 alam sengsara. Pada saat mereka dibebaskan, secara spontan, mereka akan mendapatkan pakaian dan makanan. Jika orang tuanya masih hidup, mereka akan mendapatkan umur panjang dan tubuh yang sehat. Para leluhur dari 7 generasi di masa silam akan terlahir kembali di alam bahagia secara spontan. Mereka akan bisa dengan bebas memasuki sinar mandarawa surga dan hidup dengan penuh kebahagiaan. Pada hari Prawarana Sangha dan upacara ulambana yang diadakan oleh Mahamoggallana, Sang Buddha mengumumkan dan meminta para biksu-biksuni dan para Sravaka Sangha yang telah berada di berbagai daerah agar semua berkumpul
guna mengadakan ritual pembacaan mantra serta pelimpahan jasa kepada orang tua para dermawan, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, beserta 7 generasi leluhur di masa silam. Selesai meditasi, barulah mereka menerima dana dan makanan beserta sajian lain yang sebelumnya diletakkan di altar Buddha atau dikelilingkan pada stupa Buddha. Setelah perkumpulan Sangha selesai membaca doa, mereka baru menerima dana tersebut. Pada saat upacara ulambana itu selesai, Mahamoggallana bersama para biksu, biksuni, para bodhisatwa mahasatwa semua merasa amat senang dan gembira. Mulai saat itu, perasaan duka cita Mahamoggallana lenyap. Pada saat itu juga, Ibu Mahamoggallana terbebas dari 1 kalpa penderitaan di alam setan kelaparan. Moggallana bertanya kepada Sang Buddha dengan berkata, "Sekarang ibu saya bersyukur karena diberkati oleh kekuatan jasa kebajikan dari Triratna beserta kebajikan dan kekuatan spiritual yang mengagumkan perkumpulan Sangha. Apabila di kemudian hari, putra-putri yang berbudi, siswa Buddha melakukan ritual ulambana dan memberi persembahan kepada Sangha, akankah mereka dapat menyelamatkan leluhur mereka seperti 7 generasi leluhur yang telah meninggal pada masa silam?" Sang Buddha menjawab, "Sadu, sadu, sadu. Saya sangat senang mendengar pertanyaanmu. Sesungguhnya hal-hal yang demikian penting telah siap kuuraikan kepada para umat sekalian. Akan tetapi, perhatianmu telah mendahuluiku. Wahai orang-orang yang berbudi, apabila terdapat biksu, biksuni, para raja, pangeran, pejabat-pejabat kerajaan, serta para rakyat jelata berhasrat ingin berbakti, membalas budi kepada orang tua yang telah melahirkan mereka, ataupun 7 generasi orang tua di masa silam, iba hati kepada para makhluk sengsara, mereka boleh menyediakan berbagai macam makanan serta sajian lain pada hari Prawarana Sangha itu yang jatuh setiap tanggal 15 bulan 7 penanggalan Candra Sengkala, mengadakan upacara ulambana, memberi persembahan kepada perkumpulan Sangha yang datang dari 10 penjuru, sehingga ayah ibu mereka yang masih hidup mendapatkan umur panjang dan senantiasa menikmati hidup yang sejahtera. Sedangkan orang tua mereka yang telah meninggal beserta 7 generasi ayah ibu dari masa yang lampau itu dapat keluar dari alam setan kelaparan atau alam samsara lain, dan mereka dapat dilahirkan di alam manusia atau di alam bahagia, hidup dengan penuh kebahagiaan. Sang Buddha kembali bersabda, "Barang siapa yang ingin berbakti kepada leluhurnya serta kedua orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, mereka seyogyanya senantiasa mengingat kedua orang tua yang masih hidup atau yang meninggal itu. Setiap tahun pada tanggal 15 bulan 7 penanggalan Candra Sengkala mengadakan upacara ulambana, memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha, melimpahkan jasa kepada orang tua mereka di kehidupan sekarang dan 7 generasi orang tua di masa silam, guna membalas budi mereka yang telah berjasa pernah melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Demikianlah, semoga semua murid-murid Sang Buddha dapat menghayati dharma yang sangat berarti ini." Pada saat itu, Biksu Moggallana beserta keempat kelompok murid-murid Buddha merasa bergembira setelah mendengarkan khotbah Sang Buddha. Mereka bertekad mempraktekannya.